Di video kali ini kita akan membahas apa itu overbought dan apa itu oversold. Nah, kenapa ada overbought dan oversold? Karena pergerakan market tidak selalu bergerak dalam tren naik maupun tren turun. Jadi, di dalam pergerakan market akan selalu terdapat yang namanya pembalikan arah. Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi, forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Grow. Nah, apa itu overbought dan oversold? Overbought adalah jenuh beli dan oversold adalah jenuh jual. Nah, bagaimana cara mendeteksi area overbought maupun oversold? Kita akan menggunakan salah satu indikator osilator. Nah, di sini kita akan menggunakan stochastic osilator untuk mengetahui di mana area overbought maupun oversold. Untuk pertama, teman-teman bisa masuk di aplikasi MetaTrader 4-nya. Di sini ada insert, indikator, lalu di bagian osilator ada stochastic osilator. Nah, untuk mengetahui area overbought maupun oversold, kita bisa menggunakan MACD maupun RSI, tapi di sini kita akan menggunakan stochastic osilator. Kita klik. Nah, untuk periodenya kita menggunakan 533. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini saya menggunakan biru dan merah. Di sini kita klik OK. Nah, indikator akan muncul di bawah chart ini. Kita perbesar agar lebih jelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, overbought adalah jenuh beli dan oversold adalah jenuh jual. Nah, overbought itu berada di area 80 sampai 100. Ini, dan jenuh jual berada di level 0 sampai 20. Nah, untuk area 20 sampai 80 itu adalah area netral. Untuk time frame-nya, teman-teman baik dalam menggunakan time frame H1 sampai H4. Nah, untuk area overbought di sini kita bisa melihat area 80 dan 100. Ketika garis stokastik ini berada di area 80 dan 100, kita bisa menyebut bahwa harga sedang jenuh beli. Sebaliknya, ketika garis stokastik sudah berada di area 0 sampai 20, maka kita bisa menyebutnya sudah jenuh jual. Nah, jika ada jenuh jual, maka akan terjadi pembalikan arah, bahwa artinya harga sudah terlalu murah atau harga sudah terlalu mahal. Maka terjadilah pembalikan arah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua garis ya, warna merah dan warna biru. Nah, ketika stokastik berada di area overbought, garis warna biru ini dan warna merah ini turun ke bawah dan melakukan persilangan antara warna merah dan warna biru, maka kita bisa melihat di situ bahwa akan terjadi pembalikan arah. Sebaliknya juga di sini, ketika stokastik sudah berada di jenuh jual dan garis warna biru maupun merah ini menuju ke atas dan melakukan persilangan, maka kita bisa mengatakan bahwa akan terjadi pembalikan arah. Nah, kita bisa lihat langsung di pergerakan HSAUSD ini. Nah, untuk HSAUSD, harga sedang berada di sini, ya, di area ini. Kalau kita lihat dari stokastik ini, sudah terjadi overbought maupun jenuh beli. Ya, artinya akan ada pembalikan arah. Maka di sini kita bisa melakukan sell. Demikian juga ketika harga berada di area overbought di sini maupun di sini, maka kita bisa melakukan buy. Ya, demikian juga di belakang sini sudah terjadi jenuh jual, maka kita bisa melakukan buy. Demikian juga di sini dan di sini. Nah, apa yang terjadi jika kita hanya menggunakan indikator stokastik ini saja? Di sini kita bisa mengalami kebingungan ya ketika stokastik ini melakukan sebuah tren, karena stokastik osilator ini sifatnya hanya sebuah konfirmasi ya atau momentum, dan stokastik osilator ini tidak bisa melihat trennya yang sedang terjadi. Misalnya di sini ketika harga naik, maka di sini ada terjadi koreksi dan di sini terjadi persilangan antara warna merah dan warna biru. Nah, ketika kita melakukan sell di sini, harga tidak akan terlalu jauh untuk melakukan penurunan, ya, dan tiba-tiba melakukan kenaikan. Akibatnya kita akan rugi. Di sini juga terus naik dan stokastik osilator terus berada di jenuh beli atau overbought. Ya, ketika kita mengatakan bahwa harga sudah terlalu mahal, tapi market berkata lain, harga terus melakukan kenaikan. Nah, jadi stokastik osilator ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada indikator pendukungnya. Misalnya, kita bisa menggunakan price action, kita bisa melihat dari candle-nya, ataupun misalnya kita bisa menggunakan support dan resisten maupun supply and demand.
Jadi di sini saya akan menggunakan area support dan resisten. Di sini area supportnya. Untuk area resistennya di sini. Jadi kenapa di sini? Teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang sudah saya buat bagaimana cara memasang support dan resisten. Jadi jika kita melihat bahwa harga sedang mahal ya atau overbought, maka kita bisa melakukan sell di sini. Tapi jika harga memang menuju ke sini, kita bisa melakukan sell di area resisten ini. Ya, demikian juga di sini. Di sini kita bisa melakukan buy. Ya, kenapa? Di sini harga sudah oversold ditambah dengan area supportnya. Ya, kita bisa membeli lalu kita profit. Nah, untuk tambahan stokastik ini sebenarnya kita lebih ke area netralnya. Kita bisa memanfaatkan area netralnya di mana harga di sini naik lalu turun. Ketika harga sudah overbought dan kembali ke harga netral, maka kita bisa sell di situ. Jadi lebih mudahnya adalah bagaimana cara kita menentukan harga sudah jenuh jual dan harga sudah jenuh beli, yaitu dengan menggunakan stochastic oscillator. Nah, misalnya harga berada di sini, kita sudah menggunakan support dan resisten. Nah, bagaimana cara menentukan stop loss dan take profit? Di mana yang pertama, saya ulang, yang pertama kita sudah mendapatkan konfirmasi ya bahwa stochastic sudah berada di jenuh beli. Yang kedua adalah area daripada resisten tidak mampu ditembus. Dan yang ketiga, di sini kita bisa melihat candle merah dari warna biru menjadi merah. Artinya kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa harga melemah dari harga menguat menjadi harga melemah karena di sini terdapat candle merah atau candle penurunan. Nah, untuk menentukan open posisinya, di sini lebih baik kita melakukan open posisi sell di area daripada resisten. Tapi jika kita melakukan open posisi sell di sini kita bisa menambahkan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu ditarik dari swing low ke swing high. Di sini kita bisa memasang take profit bisa di area 38 ini sampai area 61. Nah, untuk stop lossnya kita bisa memasang di atas daripada resisten ini. Tapi jika kita bisa melihat peluang turunnya ke harga area support, maka kita bisa menambahkan take profitnya di situ. Demikian juga ketika osilator harga HUSD ini turun, maka stochastic pun ikut turun ya. Dan ketika harga sudah mendekati area ini, maka stochastic akan mendeteksi bahwa harga sudah oversold. Ya. Jadi begitu cara mendeteksi harga overbought maupun oversold. Stochastic oscillator ini hanya sebuah konfirmasi untuk mengenali apa itu overbought dan apa itu oversold. Ya, teman-teman bisa menambahkan indikator pendukung dalam melakukan open posisi dengan stochastic oscillator ini. Nah, mungkin sekian daripada video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam profit.